memperkenalkan saya Teguh Agustin Mau dengan NIM 222302132 Saya dari Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan semester 5 kelas C. Pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil survei lalu lintas jalan dalam kota, tepatnya di depan Rumah Sakit Kartini. Selamat menyaksikan. Nah, terkait dengan jalan dalam kota, kami memilih lokasi tepatnya di depan Rumah Sakit Kartini. Mengapa? Karena menurut kami salah satu titik lokasi di dalam kota yang cukup ramai adalah di depan Rumah Sakit Kartini. Karena selain ramai karena kepentingan keluar masuknya pasien atau mungkin pengunjung ke Rumah Sakit Kartini, ada juga hal yang membuat ruas jalan tersebut cukup ramai. Karena yang pertama, di sekitaran lokasi tersebut terdapat beberapa perkantoran, kemudian ada juga sekolah, kemudian tentunya ada Polres Kota Kupang juga di ruas jalan tersebut, ada juga pertokoan-pertokoan, kemudian ada juga kafe atau tempat makan. Sehingga ruas jalan tersebut kami pilih untuk meninjau dan melihat bagaimana grafik kendaraan jalan dalam kota. Selain itu juga karena ruas jalan tersebut juga termasuk jalan terbagi maksudnya. Jadi kami ingin sekali mau membandingkan karena sudah biasa kalau orang menghitung lalu lintas itu di jalan yang tidak terbagi, maka pusat lokasi di depan Rumah Sakit Kartini ini kami pilih karena selain alasan tadi juga merupakan jalan terbagi, sehingga kami ingin membandingkan bagaimana grafik kendaraan dalam kota untuk jalan yang terbagi dan jalan yang tidak terbagi. Nah, kita masuk pada sheet yang pertama adalah lokasi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jalan dalam kota kami pilih lokasi tepatnya di depan Rumah Sakit Kartini Kupang. Nah, Rumah Sakit Kartini Kupang ini berada di Jalan Franseda nomor 17, Tuak Daun Merah, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Dengan segmen jalan yang kami tinjau ada dua. Yang pertama dari arah Polres Kupang Kota ke arah Bundaran PU, tepatnya di depan Alfamart yang berada tepat di depan Rumah Sakit Kartini. Dan segmen jalan yang kedua adalah dari arah Bundaran PU ke arah Polres Kupang Kota. Tepatnya kami tinjau di depan Rumah Sakit Kartini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini merupakan gambar existing jalan yang kami tinjau di depan Rumah Sakit Kartini. Sebelum saya masuk pada penjelasan, tentunya saya akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama adalah Bibiana Baru yang bertugas menghitung hambatan samping dengan jarak atau interval 200 meter. Kemudian ada Clarissa Maak yang bertugas menghitung arus lalu lintas kendaraan kategori 2 sampai 4. Ada Eden Feni yang menghitung arus lalu lintas kendaraan kategori 5A sampai 7C. Ada Fidelis Manek yang menghitung kecepatan dalam 100 meter. Kemudian ada juga Hendro Faivia yang menghitung arus lalu lintas kendaraan kategori 1 dan 8. Kemudian ada Katerina Maya Roberta yang menghitung arus lalu lintas kategori 2 sampai 4. Kemudian ada juga Trilia Haumeni yang menghitung kecepatan dalam 100 meter. Ada saya Teguh Agustin Mau yang menghitung arus lalu lintas kendaraan kategori 1 atau sepeda motor dan juga kategori 8. Dan ada Yohanes Jo yang menghitung arus lalu lintas kategori 5A sampai 7C. Dan ada Jono Suksin yang menghitung hambatan samping dalam 200 meter. Ya, selanjutnya kita masuk pada slide yang kedua adalah geometri. Nah, di sini
Kalau kita lihat pada gambar potongan melintang, ya, kita lihat pada gambar potongan melintang, ruas jalan yang kami tinjau ini merupakan ruas jalan terbagi. Nah, ruas jalan terbagi dengan lebar jalan dan lebar trotoar atau lebar tiang sandaran antara kedua jalan tersebut sama. Nah, jalan ini dibagi oleh median jalan selebar 10 meter. Selebar 10 meter. Kemudian untuk lebar jalan sendiri itu 7,4 meter, lebar trotoar 1 meter. Lebar trotoar 1 meter. Kemudian karena tepat di depan Rumah Sakit Kartini ada jembatan. Nah, untuk jembatan sendiri lebar tiang sandarannya atau railingnya 20 cm. Kemudian untuk pembatas median jalan atau curb itu ada pembatas pada median jalan itu selebar 40 cm. 40 cm. Kemudian di tengah median jalan tersebut itu ada ditanam pohon dan lebar median jalan kurang lebih 10 meter. Oke. Selanjutnya kita masuk pada sheet yang ketiga adalah data lalu lintas. Nah, untuk data lalu lintas tersebut, kami melakukan pengambilan datanya ada 2 metode. Nah, yang pertama adalah secara manual, kami hitung, catat. Dan yang kedua, kami menggunakan aplikasi track counter. Ya, kami gunakan aplikasi tersebut. Kemudian untuk hitung kecepatan tentunya kami gunakan stopwatch. Nah, untuk data lalu lintas ini juga arah yang kami tinjau ada 2 arah. Yang pertama adalah dari arah Polres Kupang Kota ke arah Bundaran PU, dan titik lokasi kami berdiri itu tepat di depan Alfamart yang berada di depan Rumah Sakit Kartini. Dan bagian yang kedua atau segmen kedua, arah kedua yang kami tinjau itu arah dari Bundaran PU ke arah Polres Kupang Kota. Jadi kami titik tinjaunya kami berada di depan Rumah Sakit Kartini, tepatnya di jembatan di samping Rumah Sakit Kartini. Nah, dari hasil survei kami atau hasil perhitungan kami tanggal 30 Oktober 2024 kami mendapatkan hasil. Nah, untuk pengambilan data ini ada 3 periode waktu. Yang pertama itu kami ambil datanya pagi, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Kemudian yang kedua itu dari jam 11 siang sampai jam 1 siang. Dan yang ketiga sore, jam 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, kami mengambil 3 periode waktu untuk kami mau membandingkan antara jam pagi, jam siang, dan juga jam sore kendaraannya seperti apa, grafiknya seperti apa. Nah, hal ini juga periode waktu, 3 periode waktu ini juga yang kami terapkan untuk survei pada ruas jalan arah Bundaran PU ke arah Polres Kupang Kota. Dari hasil survei kami, pada periode pertama, waktu pagi jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, total kendaraan adalah 2.393 kendaraan dengan waktu puncaknya berada pada pukul 06.45 sampai 07.00 dengan jumlah kendaraan 432. Periode waktu yang kedua, waktu siang jam 11 sampai jam 1 ini, total kendaraan adalah 1.830 dengan waktu puncaknya berada pada pukul 12.30 sampai 12.45 dengan total kendaraan 275. Dan periode yang ketiga, periode sore untuk ruas jalan arah Polres ke arah Bundaran PU sebanyak 2.092 kendaraan dengan waktu puncaknya kebetulan di sini dari hasil survei kami
ada seri atau sama antara waktu 16.30 sampai 16.45 dan waktu 17.15 sampai 17.30 dengan total kendaraan 304. Nah, ini kalau kita lihat pada interval waktu ini, kami periode pengamatannya interval waktu 15 menit per 15 menit. Ini untuk arah dari Polres ke arah Bundaran PU. Nah, selanjutnya untuk arah dari Bundaran PU ke arah Polres, untuk periode waktu pagi jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, total kendaraannya 3.989 kendaraan dengan jam puncaknya berada pada pukul 06.45 sampai 07.00. Jadi kalau kita bandingkan dari arah sebelumnya yang arah Polres ke arah Bundaran PU, ternyata jam puncaknya berada pada interval waktu yang sama, yaitu pukul 06.45 sampai 07.00. Dengan jumlah kendaraan pada jam puncak pagi ini adalah 731 kendaraan. Yang kedua, untuk interval jam 11 sampai jam 1 siang itu total kendaraannya 2.109. Jadi ternyata grafiknya turun pada jam siang. Jadi 2.000 sekian. Nah, dengan interval jam puncaknya berada pada interval 12.30 sampai 12.45 dengan total kendaraan 291 kendaraan. Dan untuk jam 4 sore sampai jam 6 sore itu total kendaraannya 2.746 kendaraan dengan jam puncaknya berada pada 17.00 sampai 17.15 dengan kendaraan berjumlah 395 kendaraan. Nah, itu merupakan data lalu lintas dari hasil survei kami. Nah, selanjutnya kita lihat pada grafik. Kalau kita masukkan ke dalam grafik, ini kebetulan untuk 3 periode waktu ini saya plot langsung pada satu grafik. Nah, kalau di sini dilihat arus paling puncak antar ketiga waktu ini berada pada jam puncak periode pagi, yaitu 6.45 sampai jam 7.00. Nah, untuk sumbu X ini merupakan periode waktu per 15 menit dan untuk sumbu Y ini jumlah kendaraan per 15 menit. Dan untuk jumlah kendaraan yang paling rendah juga berada pada periode pagi tentunya. Pada pukul 06.00 sampai 06.15 menit. Nah, selanjutnya pada grafik yang kedua arah Bundaran PU ke arah Polres itu juga ternyata sama. Nah, kenapa saya bilang ternyata sama? Untuk jam puncaknya juga berada pada interval pagi, yaitu jam 06.45 sampai jam 7.00. Dan untuk jam interval di mana kendaraan jumlahnya paling sedikit itu berada pada interval 11.15 sampai 11.30. 11.15 sampai 11.30 245 kendaraan. Nah, itu merupakan data hasil lalu lintas dari survei jalan kami kemarin di depan Rumah Sakit Kartini. Selanjutnya kita masuk pada sheet yang berikut adalah hambatan samping. Nah, untuk hambatan samping ini ada beberapa elemen penting yang kami tinjau. Yang pertama adalah pejalan kaki, kemudian ada kendaraan berhenti atau parkir, ada kendaraan keluar masuk, dan kendaraan melambat. Untuk interval waktunya juga sama per 15 menit dan untuk lokasinya juga sama tepat di depan Rumah Sakit Kartini. Nah, untuk periode pagi jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, total hambatan sampingnya adalah 353 kendaraan dengan pejalan kaki berjumlah 70 orang, kemudian kendaraan berhenti 75, kendaraan keluar masuk 188, dan kendaraan melambat adalah 20 kendaraan. Untuk periode waktu yang kedua pada pukul 11 sampai 13, untuk jumlah hambatan sampingnya adalah 600
dengan pejalan kaki 42 orang, kendaraan berhenti 165, kendaraan keluar masuk 382, kendaraan melambat 19 kendaraan. Dan untuk periode sore, jumlah hambatan samping adalah 398 kendaraan dengan kendaraan melambatnya 18, terus kendaraan keluar masuknya 362, kendaraan parkir atau berhenti 142, dan pejalan kaki ada 76 orang. Nah, kalau kita lihat ke grafik hambatan sampingnya. Nah, grafik hambatan sampingnya untuk waktu pagi tentunya itu periode jam 6 sampai jam 6:15 itu merupakan interval waktu dengan hambatan samping paling kecil yang terjadi. Dan puncaknya itu ada di pukul 17.45 sampai 18.00 dengan jumlah 102 hambatan samping. Selanjutnya untuk arah dari bundaran PU ke arah Polres. Nah, dari bundaran PU ke arah Polres, jumlah hambatan sampingnya untuk periode waktu pagi adalah 357 kendaraan dengan pejalan kaki 72 orang, kendaraan berhenti 76 orang, kendaraan keluar masuk 201, kendaraan melambat 8. Kemudian untuk periode siang jam 11 sampai jam 1, jumlah hambatan samping 642 dengan kendaraan melambatnya 0, kendaraan keluar masuk 475, kendaraan berhenti 83, dan pejalan kaki 84. Kemudian untuk periode sore jam 4 sampai jam 6 sore, jumlah hambatan samping 1233 dengan kendaraan melambat 32 kendaraan, kendaraan keluar masuk 936 kendaraan, kemudian kendaraan berhenti 126 kendaraan, dan pejalan kaki ada 139 kendaraan. Kalau kita lihat ke grafik, nah, dari grafik sini ternyata ada perbedaan. Kalau pada grafik sini untuk hambatan dengan range yang kecil atau jumlah yang kecil itu berada pada pukul 7.00 sampai 7.15. 7.00 sampai 7.15 berjumlah 7.00 7.15. Oh tidak, dia berada tepat di 06.45 sampai 7.00 berjumlah 39. Kemudian untuk puncaknya itu berada pada pukul 16.45 sampai 17.00 yaitu 198 kendaraan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada slide kecepatan. Nah, untuk perhitungan kecepatan ini juga kami lakukan pada tanggal 30 Oktober 2024, juga tepatnya berada di depan Rumah Sakit Kartini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dahulu penggal jalan. Nah, untuk penggal jalan atau panjang jalan yang akan ditinjau ini terhadap dengan kecepatan kendaraan, baik itu kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, maupun kendaraan sedang. Nah, ini boleh kita lihat aturannya pada modul. Nah, jika dilihat pada modul ini, rekomendasi panjang jalan untuk studi kecepatan setempat itu parameternya adalah kecepatan rata-rata arus lalu lintas dalam kilometer per jam. Nah, kami bisa tahu kecepatan rata-rata arus lalu lintas ini dengan apa? Kemarin kami gunakan metode dengan kami mencoba mengikuti beberapa kendaraan yang arahnya menuju ke Rumah Sakit Kartini. Nah, kecepatan ini kami dapatkan dari speedometer motor kami. Nah, dari beberapa kendaraan itu kami rata-ratakan dan ternyata kecepatan yang didapat adalah 60 km per jam. Sehingga pangkal jalan sesuai dari modul ini, maka pangkal jalan yang dapat diambil untuk
menentukan nilai sebagai tolak ukur nilai kecepatan ini adalah 50 meter. Ya, 50 meter untuk panjang jalan yang nanti ditinjau untuk kecepatan atau pangkal jalannya. Nah, untuk periode waktu pengamatan juga intervalnya per 15 menit dan tentunya ada 3 periode untuk waktu pagi, siang, dan sore. Nah, untuk kendaraan sendiri, kecepatan yang kami tinjau itu ada 3. Yang pertama adalah sepeda motor. Sepeda motor ini untuk golongan kendaraan 1, dan untuk kendaraan ringan ini kami atau biasa untuk jalan perkotaan itu ya mobil penumpang. Nah, untuk mobil penumpang atau kendaraan ringan yang di sini boleh diubah jadi mobil penumpang ya. Mobil penumpang ini dari golongan 2 sampai golongan 5A, dan untuk kendaraan berat atau KS kendaraan sedang kalau untuk perkotaan ini dari 5B sampai golongan 7C. Jadi untuk golongan 8 itu kami masukkan ke golongan 1 sama sepeda motor. Nah, untuk pengambilan kecepatan ini kami ambil 10 sampel. Nah, 10 sampel kendaraan ini kalau misalnya ada jenis kendaraan yang tidak sampai pada 10 sampel itu ya tidak apa-apa. Contohnya seperti kalau kita lihat pada kendaraan sedang sini ada yang 1, ada yang hanya 3, ada yang hanya itu. Itu sudah yang terjadi di lapangan. Jadi kami rata-ratakan sesuai dengan data yang kami dapatkan. Jadi 10 itu sebenarnya bukan ketentuan, bisa berapa saja, tapi untuk kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang kami rasa lebih dari 10, jadi kami ambil nilai 10 untuk kami, 10 sampel untuk dirata-ratakan. Nah, ini merupakan data yang kami dapat. Untuk arah ke bundaran PU dari Polres ke arah bundaran PU ini, untuk sepeda motor rata-ratanya sekitar kurang lebih 6,54 detik. Untuk periode pagi jam 6 sampai jam 8. Kalau untuk periode siang rata-ratanya kendaraan melaju dengan kecepatan 5,82 detik, dan untuk periode sorenya 6,18 detik. Nah, untuk mobil penumpang rata-rata mobil penumpang melaju dengan kecepatan pada periode pagi itu 4,13 detik, kemudian untuk periode siang 5,26 detik, dan untuk periode sore 5,71 detik. Dan untuk kendaraan sedangnya di sini belum. Ini untuk mobil penumpang dan ini rata-rata untuk kendaraan sedang. Ya, untuk kendaraan sedang ini untuk periode pagi rata-rata 7,05 kecepatannya, kemudian 5 detik, dan untuk periode siang 6,35 detik, dan untuk periode sore 6,46 detik. Nah, setelah kami sudah dapat ambil data kecepatan masing-masing golongan kendaraan dengan 3 periode waktu ini, selanjutnya kita akan mencari nilai SM. Nah, nilai SM ini artinya rata-rata kendaraan yang melaju sepanjang penggal jalan. Nah, penggal jalan yang tadi kami sudah dihitung sesuai dengan kecepatan arus di wilayah setempat, di ruas jalan setempat itu kan 60 km per jam. Jadi penggal jalannya 50 meter. Nah, penggal jalan ini kita gunakan untuk hitung nilai MS-nya. Nah, untuk nilai MS-nya ini didapat dari penggal jalan, kemudian bagi dengan rata-rata, waktu rata-rata. Nah, waktu rata-rata ini didapat dari mana? Waktu rata-rata ini didapat dari rata-rata sepeda motor per interval, kemudian rata-rata mobil penumpang per interval, dan rata-rata kendaraan sedang per interval. Dari 3 jenis kendaraan ini kita rata-ratakan lagi untuk ambil satu nilai rata-rata dari 3 jenis kendaraan ini.
maka didapatkan untuk misalnya waktu jam 6 sampai jam 6.15 pagi, itu rata-rata kendaraan yang melaju di wilayah tersebut adalah 5,08 detik. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai SMS dalam satuan meter per detik. Nah, untuk kecepatan sendiri karena satuannya adalah kilometer per jam, maka tentulah ini kita hantar ke kilometer per jam. Meter kita hantar ke kilometer bagi dengan 1000, kemudian sekon kita ubah ke jam bagi dengan 3600. Didapatkan hasil 35,43 km per jam untuk interval waktu jam 6 pagi sampai jam 6.15 pagi. Nah, setelah ini kita mencari nilai SMS ini untuk 3 jenis kendaraan. Sedangkan kendaraan kan sudah dibagi per golongan. Ada sepeda motor, ada mobil penumpang, dan ada kendaraan sedang. Maka dari nilai SMS total 3 kendaraan ini kita bagi per masing-masing jenis kendaraan. Nah, didapatkan di sini didapatkan hasil 18,35 untuk interval pertama. Nah, dari sini hal ini didapatkan dari nilai SMS dari sepeda motor ini kita kali dengan 3.600 kemudian bagi dengan 1.000. Karena kenapa kali dengan 3.600 bagi 1.000? Karena nilai SMS yang di sini masih dalam satuan detik. Nah, hal ini yang kita terapkan untuk MP dan untuk KS. Jadi untuk nilai rata-ratanya kita ambil dari nilai rata-rata yang ini. SMS ini, kemudian SM ini, kemudian MP yang ini, dan KS yang ini. Ya, dari sini didapatkan bahwa untuk periode pagi jam 6 sampai jam 8 didapatkan SMS untuk sepeda motor adalah 23,56, rata-rata 23,56. Kemudian untuk mobil penumpang rata-rata 18,86 km per jam dan kendaraan sedang rata-rata 25,39 km per jam. Kemudian untuk periode sore untuk sepeda motor rata-rata 22,26 km per jam. Kemudian untuk mobil penumpang rata-rata 20,55 km per jam. Dan untuk kendaraan sedang rata-rata 23,26 km per jam. Ya, jadi untuk jumlah jam kendaraan pada 3 interval waktu ini, kalau misalnya saya jumlahkan 3 ini, maka didapatkan 534,13 km per jam. Tetapi harusnya karena interval waktu ini tidak menyambung atau tidak berkelanjutan, jadi yang tentunya yang nanti pasti jadi tolak ukur adalah per periode waktu ini. Dan jumlah kendaraan kalau misalnya di sini ini untuk 3 periode waktu, tetapi yang seharusnya kita bagi per masing-masing periode. Misalnya untuk jumlah kendaraan untuk periode pagi misalnya, berarti bias ya, ini untuk periode pagi misalnya. Kemudian kalau untuk sore
Ya, berarti jumlah kendaraan, jumlah jam untuk periode pagi untuk sepeda motor 188,48 jam, kemudian untuk mobil penumpang 118,85 jam, kemudian untuk sepeda untuk kendaraan sedang 203,09 jam. Kemudian untuk periode siang untuk sepeda motor 167,58 jam, kemudian untuk mobil penumpang 151,48 jam, dan untuk kendaraan sedang 182,91 jam. Selanjutnya untuk sepeda motor, ya, untuk sepeda motor periode sore 178,08 jam, kemudian untuk mobil penumpang 164,43 jam, dan untuk kendaraan sedang 186,08 jam. Nah, hal ini yang dilakukan juga untuk arah dari Bundaran PU ke arah Polres. Nah, selanjutnya di sini karena dilihat mulai dari jumlah kendaraan sampai pada kecepatan ini jam puncaknya ada di jam pagi, yaitu maka dari itu saya memilih waktunya itu dari 06.45 sampai 7.00. Nah, untuk 1 jam. Mengapa di sini ada 4 interval waktu? Karena intervalnya untuk kami tinjau itu kan per 15 menit. Jadi untuk 1 jam 60 detik itu ada 4 interval. Makanya dari sini saya tentukan dari pukul 06.45 sampai 07 sampai pukul 7.30 sampai 7.45. Dan ini merupakan grafiknya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai EMP atau ekivalen mobil penumpang. Nah, nilai EMP ini sendiri merupakan faktor konversi dari SMS yang tadi sudah kita hitung pada kecepatan. Jadi kita konversikan dia dari SMS ke mobil penumpang. Makanya kita harus menghitung nilai EMP. Nah, untuk nilai EMP sendiri ada bobot yang harus kita tahu. Nah, kalau di modul, bobot itu beda untuk jalan yang terbagi dan jalan yang tidak terbagi. Nah, untuk jalan yang terbagi ini, yang pertama adalah kita untuk mengetahui EMP dari kendaraan sedang dan EMP dari sepeda motor, itu dapat dilihat dari tipe jalannya. Karena tipe jalan kami adalah 4/2T, artinya bahwa terdapat 4 lajur dan 2 arah. Dan untuk volume lalu lintas per lajurnya ini boleh kita lihat pada data lalu lintas. Ini tabel dari data lalu lintas yang saya copy masuk ke satu sheet baru untuk khusus perhitungan nilai EMP. Nah, dari data lalu lintas dan dari hasil perhitungan tadi, waktu puncak untuk 2 arah ini adalah sama di pukul 6.45 sampai 7.00. Maka dari itu, untuk nilai EMP ini, yang pertama adalah mobil penumpang. Nah, sebelumnya karena kita ada 2 arah, jadi kita buat pemisah untuk arah 1 dari Polres ke arah Bundaran PU dan arah 2 dari Bundaran PU ke arah Polres. Nah, untuk mobil penumpang sendiri bobotnya 1. Kemudian untuk kendaraan sedang, dan bobot ini boleh kita lihat di sini. Namun sebelumnya kita harus tahu di jumlah kendaraannya. Nah, untuk jumlah kendaraan ini boleh kita lihat di total kendaraan. Total kendaraan boleh kita ini di sini. Misalnya
Ya, jika dilihat di sini ini total kendaraannya. Nah, total kendaraan antara 3 periode pengamatan ini yang puncaknya ada di jam pagi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah jumlah kendaraannya 1197. Itu untuk arah dari Polres ke Bundaran PU. Kalau dari Bundaran PU ke arah Polres sama juga puncaknya di pukul 6.45 sampai 7 dengan total kendaraan adalah 2105. Nah, ini kalau kita lihat pada tabel tadi, ya kita lihat pada tabel ini dia dua-duanya lebih besar sama dengan 1050. Maka dari itu EMP untuk KS adalah 1,2 dan EMP untuk sepeda motor adalah 0,25 atau bobotnya adalah 0,25. Nah, dari sini kita boleh menghitung untuk kendaraan per jam ini, untuk nilai 371 ini didapatkan dari jumlah kendaraan mobil penumpang, ya yang ini. Jumlah dari kendaraan mobil penumpang pada pukul 06.45 sampai pukul 7.45 atau range 1 jam dari 6.45 sampai 7.45. Begitu juga dengan nilai kendaraan sedang dan nilai sepeda motor 224 dan 922 didapatkan dari total kendaraan baik itu sepeda motor, mobil penumpang dan KS pada range waktu 6.45 sampai 7.45. Nah, begitu juga yang kami lakukan pada arah yang satu dari Bundaran PU ke arah Polres. Ya, ini 638, kemudian 18 dan 1532. Nah, kemudian kita hitung SMP per jam. Nilai SMP per jam ini didapatkan dari bobot kita kali dengan kendaraan per jam atau jumlah kendaraan per jam tadi, per 1 jam tadi, dari 6.45 sampai 7.45. Didapatkan 371 untuk mobil penumpang arah ke Bundaran PU dan kendaraan sedangnya 28,8 SMP per jam dan untuk sepeda motornya adalah 230,5. Nah, untuk arah yang ke Polres didapatkan hasil 638 dan untuk kendaraan sedangnya 21,6 SMP per jam dan untuk sepeda motornya 381. Nah, setelah itu kita jumlahkan total EMP. Nah, total EMP ini untuk satuan kendaraan per jam. Jumlah dari mobil penumpang, kendaraan sedang dan sepeda motor. Selanjutnya kita konversikan ke SMP per jam. Ya, kita totalnya. Nah, dari sini, dari kedua arah ini boleh didapatkan bahwa untuk arah satu arus lalu lintasnya 37,68% dan arus yang kedua adalah 62,32%. Baik, selanjutnya kita masuk pada sheet kapasitas dan derajat kejenuhan. Nah, untuk kapasitas sendiri, yang pertama kita akan melihat kapasitas dasar atau CO-nya. Nah, untuk kapasitas dasar ini yang harus kita ketahui adalah kalau kita lihat di modul, kita lihat di modul di sini, untuk menentukan nilai kapasitas dasar kita harus melihat tipe jalannya. Karena kami merupakan jalan terbagi dengan tipe 4/2 atau 4 lajur dan 2 arah, maka nilai kapasitas dasar per satu arah itu adalah 178 per satu arah.
itu 178. Karena kitanya ada 2, maka baru jalan terbagi, maka kita kali 2. Jadi nilainya jadi 3.400. 3.400 untuk kapasitas dasar. Selanjutnya kita akan menghitung faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar. Yang pertama adalah untuk lebar jalur, faktor penyesuaian untuk lebar jalur. Nah, 1,032 didapatkan dari tabel juga. Kalau kita lihat, kita merupakan jalan terbagi dan tipe 4/2. Nah, untuk nilai 1,032 tadi didapatkan dari karena kita lebar per satu lajur, kita lebar jalannya itu 7,4 meter. Nah, di satu jalan itu terdapat 2 lajur. Maka dari itu untuk satu lajur adalah 3,7 meter. Nah, 3,7 meter di sini tidak ada. Maka dari itu nilai FCLJ-nya atau untuk faktor koreksi lebar jalurnya kita interpolasi antara lebar jalur, faktor koreksi untuk lebar jalur 3,5 meter dan 3,75. Nilai dari interpolasi dari 1,00 dan 1,04, maka didapatkan faktor koreksi lebar jalur untuk lebar lajur 3,7 itu adalah 1,032. Selanjutnya adalah faktor penyesuaian untuk kapasitas pemisah arah. Nah, untuk pemisah arah ini juga kita lihat pada modul juga. Nah, untuk pemisah arah ini kita dapatkan nilainya dari mana? Tentulah kita dapat nilainya dari nilai EMP, hasil perhitungan EMP ini. Nah, untuk arahnya ini arah 1 37% dan arah 2 kurang lebih 62%. Nah, 37 dan 62 ini kalau kita lihat pada modul dia masuk ke range 65 sampai dengan 35. Maka dari itu faktor koreksi pemisah arah adalah 0,91. Ya, kemudian untuk faktor penyesuaian untuk kapasitas untuk hambatan sampingnya. Untuk hambatan sampingnya juga lihat di modul untuk hambatan sampingnya. Ya, di sini. Karena kita penduduk Kota Kupang, penduduknya kurang lebih 474.801 jiwa, maka itu tergolong KS-nya rendah. Kalau kita lihat di modul, KHS-nya rendah. Dan untuk tipe jalan 4/2T itu nilai faktor koreksi hambatan sampingnya untuk lebar bahunya, lebar bahu jalan sesuai dengan gambar tadi di geometri, 1 meter, maka faktor koreksi hambatan sampingnya untuk KHS rendah adalah 0,97. Ya, 0,97. Dan untuk faktor penyesuaian untuk kapasitas ukuran kota tadi juga kami lihat pada modul. Ya, di sini karena 400 kurang lebih 400 sekian juta jiwa itu, kalau kita konversikan 400 sekian ribu jiwa itu, kalau kita konversikan masuk ke juta jiwa, dia masuk ke range 0,4.
sekian juta jiwa. Maka dari itu untuk faktor koreksi ukuran kota ini termasuk kecil dengan faktor koreksinya adalah 0,9. Maka didapatkan kapasitas dari hasil perkalian 4 kapasitas faktor dari hasil faktor penyesuaian dan kapasitas dasar ini, maka didapatkan kapasitas adalah 20787,496 SMP per jam. Nah, dari sini boleh kita mencari derajat kejenuhannya. Nah, untuk derajat kejenuhannya ini sebelumnya kita harus tahu arus lalu lintasnya. Nah, untuk arus lalu lintas ini didapatkan dari perhitungan EMP tadi. Ya, SMP untuk total EMP dengan satuan SMP per jam didapatkan 1672,9. Nah, maka didapatkan faktor kejenuhan ini adalah hasil dari arus lalu lintas yang didapatkan di perhitungan EMP tadi dibagi dengan kapasitas yang baru dicari, maka didapatkan 0,6. Kalau 0,6 kita lihat pada kinerja layanan ini, dia masuk ke pelayanan C, masih dalam batasan arus stabil atau tidak. Memang kalau dilihat kenapa dia terbagi 2 jalur, tetapi kenapa dia masuk tingkat pelayanan C begitu. Nah, posisinya dia memang 2 jalur, tapi berada di pusat kota yang banyak tempat-tempat umum dan fasilitas umum di sekitar ruas jalan tersebut, sehingga jumlah kendaraan yang banyak ini mempengaruhi tingkat pelayanan. Jadi meskipun kondisi geometri jalan sangat memungkinkan untuk pelayanan yang sangat baik, tetapi karena faktor kondisi lingkungan yang padat dengan stabilitas masyarakat, pusat-pusat aktivitas masyarakat, maka kendaraan yang melewati jalur tersebut sangat banyak, sehingga tingkat pelayanannya bisa saja menurun. Hal ini yang terjadi pada ruas jalan di depan Rumah Sakit Kartini. Baik, dari hasil analisis kelompok kami pada Jalan Franseda nomor 17 Tuak Daun Merah, lebih tepatnya di depan Rumah Sakit Kartini dan Alfamart yang berada tepat di depan Rumah Sakit Kartini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kinerja lalu lintas pada lintas jalan tersebut masih memiliki derajat kejenuhan yang normal sebesar 0,6. Dengan ini ruas jalan tersebut memiliki tingkat pelayanan golongan C, di mana karakteristik dari tingkat pelayanan golongan C masih dalam arus stabil, operasi dan gerak kendaraan mulai dipengaruhi kendaraan lain karena jumlah kendaraan yang cukup banyak dan pengemudi terbatas dalam memilih kecepatan. Sekian dan terima kasih.